Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Halo semuanya, di video ini kita bakalan bahas topik yang keren judulnya geometri ruang 6 vektor. Di sini kita bukan bahas rumusnya aja, tetapi bakalan bahas gimana konsepnya di kehidupan nyata, mulai dari bangun rumah hingga membuat game 3D. Di sini kita bakalan bahas konsep dasarnya, ngasih contoh sederhana dan nunjukin aplikasinya. Oh, jadi gitu ruang geometri vektor. So, stay tune. Bye-bye. Nah, coba kalian bayangin misalnya dunia itu tanpa bentuk 3 dimensi. Pastinya aneh banget bukan? Rumah jadi datar, bola jadi lingkaran, lemari jadi garis. Nah, untungnya geometri ruang dan vektor bantu kita pahami bagaimana bentuk-bentuk 3 dimensi. Misalnya nih, kayak tabung. Tabung itu biasanya berupa kaleng minuman. Dan yang kedua, kubus. Kubus itu biasanya menyerupai Rubik. Yang ketiga, limas. Limas itu biasanya menyerupai tenda atau piramida Mesir. Yang keempat, ada balok. Balok itu biasanya menyerupai lemari. Dan yang kelima, ada bola. Nah, bola itu biasanya kayak bola basket atau bola sepak. Nah, jadi dari bentuk-bentuk itu kita itu dapat belajar ngitung. Ngitung apa? Yang pertama, kita itu bisa ngitung volume. Dimana dalam volume ini kita itu bisa ngitung volume isi di dalam permukaan benda tersebut. Yang kedua, luas permukaan. Nah, dalam luas permukaan biasanya itu kita dapat ngitung luas permukaan kulit bola basket ataupun bola sepak. Ketiga, posisi benda di ruang 3 dimensi. Biasanya itu kita hitung seperti koordinat. Koordinat X, koordinat Y, dan juga koordinat Z. Nah, jadi itu mengenai pengenalan tentang geometri ruang dan vektor. Sekarang kita masuk ke vektor. Jadi vektor itu adalah panah yang punya arah dan panjang. Sebagai contoh, misalnya kita pilih vektor di 3 titik, yaitu di titik X, Y, dan Z, yang dimana yang bernilai 2, 5, dan 1. Jadi kita tuh bacanya kayak berarti maju 2 satuan ke kanan karena bernilai positif di kartesius X, dan naik 5 satuan ke atas karena bernilai positif di kartesius Y, dan turun 1 satuan ke dalam karena bernilai -1 di kartesius Z. Dan selain itu ada apa aja sih di vektor ini? Jadi vektor itu juga punya prinsip penting. Aku mau jelasin tiga jenis ini. Yang pertama itu penjumlahan. Jadi kita bisa menghitung 2 vektor untuk mengarahkan 2 panah ini menjadi 1. Lalu ada yang kedua skalar, di mana itu kita bisa mengubah panjang vektor ini. Contohnya kita mengalihkan 2 dikali V yang tadi. Jadi panjang vektor itu 2 kali lebih panjang dari sebelumnya. Terus yang terakhir ada panjang vektor. Jadi gimana cara nyari panjang vektor? Dari panjang vektor itu rumusnya ada mutlak V, yang dimana akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat dan tambah Z kuadrat. Jadi segitu guys. Contoh nyatanya banyak banget. Vektor juga berguna di bidang navigasi, robotika, dan juga efek visual seperti yang di film-film loh. Contohnya di games 3D, vektor berguna untuk gerakan karakter dan efek ledakan yang menggunakan vektor. Jadi vektor juga bukan hanya berguna seperti panah di papan tulis ya gengs. Itu masuk ke contoh sederhananya ya. Jadi misalkan ada vektor V itu 3, 4, dan 0. Gimana cara hitung panjangnya? Mudah banget. Caranya kita hitung akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 0 kuadrat. Hasilnya akar dari 16 kuadrat ditambah 9 kuadrat, yaitu 5 satuan. Jadi gerakan 3 ke kanan dan 4 ke atas adalah 5 satuan. Seperti segitiga Pythagoras ya. Di sini saya akan menjelaskan volume balok. Contohnya kita mempunyai kotak kecil yang panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya itu 2 cm. Kemudian 5 dikali 3 dikali 2 sama dengan 30 cm. Jadi kotak kecil ini nanti bisa diisi dengan benda yang isinya 30 cm. Selanjutnya ada penjumlahan vektor. Contohnya itu kita berjalan 3 langkah ke kanan, kemudian berjalan 2 langkah lagi ke kanan. Nah, totalnya itu kan jadi 5 langkah. Vektor itu seperti balok juga, tapi bedanya vektor ini bisa ke banyak arah. Contohnya ke kanan dan ke atas. Gimana sih cara seorang insinyur dalam membuat gedung?
Nah, dalam membuat gedung, insinyur harus tahu persis seberapa kuat fondasi dari suatu gedung itu, berapa banyak material yang dibutuhkan, dan gimana gedung itu menghadap. Nah, semua ini membutuhkan geometri ruang dan vektor untuk mengetahui arah dan posisinya. Jadi pengaplikasian vektor itu selain bisa kita temuin dari teknik sipil dan arsitektur, kita bisa nemuin vektor itu di banyak banget hal di kehidupan kita. Contohnya pemasangan panel surya. Jadi pemasangan panel surya itu kita butuhin vektor untuk menghitung sudut sinar matahari yang kita butuhin. Lalu selain itu juga kita bisa temuin di sistem struktur bangunan. Jadi kita bisa hitung atau mengukur bangunan dari posisi bangunan sampai struktur bangunan tersebut. Jadi banyak banget kan hal yang bisa kita. Jadi banyak banget contoh-contoh di kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan vektor. Pesawat terbang itu kerjaannya mainin koordinat di ruang 3D. Sistem navigasi GPS bikin kita tahu posisi pesawat, arah angin, kecepatan, semuanya dihitung pakai vektor. Pilot membutuhkan informasi 500 km ke utara dan 1000 kaki di atas permukaan laut. Itu merupakan data yang dibutuhkan oleh pesawat untuk terbang dengan akurat. Itu semua dihitung dengan autopilot. Pernah main game FPS, RPG, atau racing? Semua objeknya menggunakan vektor 3D. Gerak karakter, lari, lompat, efek ledakan, bahkan gerakan kamera diatur menggunakan vektor. Kamera nge-follow karakter. Nah, biar smooth, sistemnya menggunakan perhitungan vektor posisi dan kecepatan. Efek visual video juga masih menggunakan perbandingan dan perhitungan kecepatan vektor untuk animasi gerakan objek dan efek ledakan. Robot jalan, ngambil barang, atau gerakin lengan, itu semua pakai sistem perhitungan yang rumit dengan vektor. Sistem sensor atau kontrol robot itu pakai posisi target, lalu dikonversi jadi gerakan vektor. Lengan robot bisa bergerak dengan presisi sampai milimeter. Itu semua berkat vektor. Inilah mengapa perkembangan teknologi di bidang pabrik robot itu semakin presisinya berkembang tinggi. Oke gengs, jadi kesimpulannya geometri ruang dan vektor bukan cuma teori, tapi juga fondasi dari banyak teknologi modern, mulai dari desain bangunan, penerbangan, sampai game robot pakai konsep ini. Jadi buat kalian yang suka mikir, ngapain sih kita belajar beginian? Jadi jawabannya itu karena kita manusia hidup di dalam dunia 3 dimensi, sehingga dunia itu perlu vektor untuk berputar.